Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 28 Juni 2022, IHSG kembali terjadi pelemahan sekitar 0,27% di closing di angka 6.996,45. Seperti yang saya katakan kemarin, selama IHSG masih di atas 6.939,6 akan sideways. Tapi kalau misalnya jebol akan menuju ke 6.840 sekitar sini. Semoga baik-baik saja ya. Besok hijau. Ada beberapa request saham dari teman-teman di Telegram. Yang pertama dari saham bank. Bank teman kita yang request sudah ada averaging di 1980. Mungkin entry-nya tadi ya, pas mau closing. Bank sekarang terlihat masih sideways. Kemarin ada kenaikan, tapi hari ini kembali turun. Selama masih di area 1900, masih terlihat sideways. Akan menarik kalau misalnya jebol, dan dia bertahan di area 2100. Baru akan menuju resist selanjutnya di 2200. Kira-kira seperti itu analisanya Bang. Sekarang sih masih sideways saja. Kalau misalnya jebol, hati-hati. Stop loss bisa di 1865 ya kakak. Kalau misalnya dia turun dan menembus area ini, mungkin bisa sampai ke area ini. Resisten terdekat di sini ya, 2100. Setelah tembus, baru bisa sampai sini. Kalau sekarang sih masih sideways. Oke, selanjutnya ada ESA. ESA, sudah pernah beli floating 11%. Terus tadi buy close katanya, tambah muatan ya. Nambah muatan. Kalau saya, menurut penglihatan saya, ESA ini baru setelah kenaikan, ada downtrend. Sekarang ada kenaikan sedikit, tapi ini ada resist di sini, terbentuk resist. Akan menarik kalau misalnya besok dia melanjutkan kenaikan di atas 950 dan bertahan. Nah, mungkin akan menuju resisten yang selanjutnya di sekitar sini. $1.075. Tapi kalau misalnya besok turun, ya turun, mungkin akan sideways dulu. Tapi kalau misalnya dia melanjutkan penurunan dan menembus support yang ini, hati-hati ya kakak. Stop lossnya bisa di sini. Kalau ada closing candle sekitar 775, hati-hati kalau sudah sampai jebol ini, mungkin bisa dilepas dulu karena akan menuju ke sini. 685. 680, 85 sekitar ini, sekitar area ini. Akan menuju support selanjutnya. Hati-hati ya. Kalau besok tembus, ya boleh di hold. Mungkin akan sampai ke sini. Tapi kalau belum, mungkin yang penting jangan sampai tembus area ini. Kalau area ini bisa ke sini. Oke. Kemudian saham UVCR. UVCR kakaknya di 260 ya, averagingnya sekitar sini. Ya, belinya mungkin udah lama di area sini.
waktu ada penembusan support cukup lama udah nyangkutnya. Kemarin ada kenaikan sekitar 3-4 hari yang lalu. Sekarang ada di resist harganya. Kalau besok lanjut, resist selanjutnya dekat sini. Sekitar 100, sekitar ya 200 lah. Kalau dia jebol ini bagus, baru bisa mungkin ada kemungkinan sampai ke sini dan resist selanjutnya ada di sini. Baru bisa sampai sini. Seperti itu analisa UPCR. Kemudian MPMX. MPMX mau entry. Oke. Memang ada terlihat kenaikan sedikit ya dari 900 sampai 965. Tapi sekarang ada di resisten. Kalau besok bisa menembus, baru terlihat menarik. Resisten selanjutnya di sini, support di sini. Sekarang ada di resisten, kalau besok ada penembusan dan dengan penembusan dan ada volume yang besar, mungkin akan menarik. Resisten terdekat di sini ya kakak. Sementara sih kalau saya lihat MPMX ini setelah downtrend ada kenaikan sedikit, belum begitu menarik ya. Di atas inilah kalau agak menarik menurut saya setelah menembus area ini. Area di mungkin 1000 ya. Lebih aman ya waktu kalau mau masuk di area sini aja. Setelah dia nembus area resisten ini dan bisa bertahan di sini baru entry lebih enak. Oke, kemudian ada BBKP. BBKP sama kayak kemarin ada masih terlihat downtrend dan sekarang hari ini turun. Averaging-nya ada di 220. Sudah punya di area 220. Katanya mau averaging down. Boleh, tapi lebih baik kalau BBKP berhasil menembus di area 208 dulu, kakak. Sampai di 208 baru averaging down. Karena apa? Menembus trend line ini baru menarik. Kalau misalnya mau averaging down, takutnya kalau misalnya dia balik ke sini, nah, kan nanti tambah dalam loss-nya. Lewatin resisten yang ini dulu. Baru nambah. Atau minimal, lihatlah kalau dia bertahan di area 198, 2-3 hari ke depan berhasil sampai ke 200, ada kekuatan bullish yang berhasil menembus trendline ini, baru boleh nambah. Kalau enggak lebih baik jangan. Kalau dia balik ke sini lagi, hati-hati. Bisa ke sini lagi, balik ke sini. Karena masih terlihat downtrend sih. Belum berhasil nembus trendline ini. Gitu untuk BPKP. Next-nya MITI. MITI di averaging di 165. Di sekitar sini, area putih, garis putih ini. MITI sekarang setelah downtrend, sideways. Kalau misalnya jebol ke sini, jebol area ini, hati-hati ya kakak. Mungkin bisa sampai ke area ini, di 130-an, 130, 140 mungkin. Hati-hati, belum menarik ini. Tapi kalau misalnya dia stay di sini, bisa aja kayak gini kan. Banyak suka bikin shadow panjang ini. Tapi kalau untuk di swing atau di hold lama-lama, yang penting jangan turun dari ini. Jangan jebol area ini. Ini gorengan ya. Hati-hati kakak. Bisa aja dia bikin shadow kayak gini, terus turun lagi gitu. Kayak gini kan shadownya panjang, turun lagi.
dan nggak bisa bertahan gitu. Setelah penurunan yang panjang, sekarang masih di area sideways. Kalau ada kenaikan-kenaikan mungkin masih di area-area ini aja sih. Ya, di bawah 185 gitu untuk MITI ya. Terus PAMG. PAMG PAMG mau entry. Ini hati-hati ya. Saham bantingannya cukup dalam. Terlihat dari story-storynya juga memang saham ini liar ya. Hati-hati kalau entry di saham kayak gini. Mungkin copetin aja. Kalau misalnya ada mau entry, ini bisa jadiin titik stop loss di sini 85. Kalau misalnya dia turun mungkin bisa ke 80. Hati-hati saham kayak gini ya. Yang suka-suka bikin shadow panjang, tiba-tiba ada lonjakan. Nah, itu biasa saham-saham liar. Jangan sampai kita nyangkut di pucuk. Hati-hati ya. Mungkin cari saham-saham lain yang agak santai. BRMS 268. Averaging-nya 268. BRMS sekarang ada di support, tutupannya 258. Ini di 268 ya, kurang lebih di sini area entry-nya. Besok kalau misalnya dia jebol, hati-hati ya kakak. Ini bisa sampai ke 236 area sini. Kalau misalnya jebol, mendingan buang dulu deh. Mungkin ini false break. Nggak jadi naik nih, false break. Ya, ini kan ada break resisten ini sedikit. Turun lagi. Nah, kalau misalnya dia bikin low lagi, bikin turun jebol area merah ini, mungkin lepas dulu aja kakak. Bisa aja nih false break. Karena kemarin-kemarin dia udah naik cukup tinggi ya. Bisa jadi ini false break, area distribusi untuk bandar. Oke, hati-hati ya. BRMS, dilihat candle-nya besok. Kemudian Indi. Indi sekarang di support. Averaging harganya di 2866 sekitar sini. Di support, hati-hati ya. Ini support cukup kuat. Kalau misalnya dia jebol, mungkin bisa ke area ini dulu. Sekitar 2200-an ini. Hati-hati ya kakak. Tapi kalau misalnya dia sideways di sini, nggak mau cut loss, masih oke. Resisten terdekat di sini. Ini sekarang sudah floating loss berapa ya? Coba saya lihat. 10%-an ya. Kalau jebol area ini hati-hati ya kakak. Lebih baik di cut loss dulu, takutnya sampai ke sini. Di 2200. Oke, untuk BEPS. Lanjutnya di BEPS. Ini juga masih terlihat sideways. Ini supportnya. Averaging-nya di 4.300. Resisten terdekat di 4.850. Hati-hati kalau jebol bisa sampai di sini 3.700-an. Ini memang setelah naik tinggi tuh cukup tinggi ya naiknya. Sekarang dia sideways di atas. Ini kalau misalnya jebol support ini hati-hati. Akan kalau menarik itu setelah ini, setelah di atas 5.000. Lebih meyakinkan. Tapi di sini ada resisten lagi 5.600 gitu. Asal nggak jebol ini ya Kak. Kalau jebol lebih baik dibuang dulu karena cukup tinggi udah naiknya dan belum bisa bikin nggak ada penembusan lagi. Sideways nih, area sidewaysnya. Ini area sidewaysnya. Ya, kakak. Ini area sideways.
Terus GZCO. GZCO juga sudah sekarang mau entry. Nah, hati-hati kakak. Ini kalau dilihat kenaikannya udah cukup tinggi. Sekarang sideways. Kalau mau entry mungkin lebih aman di atas 167. Kalau sekarang belum menarik, belum meyakinkan naiknya. Takutnya mentok di resist, balik lagi ke sini. Atau bisa turun, jebol. Menuju ke sini. Area ini, support selanjutnya. 120-an. Hati-hati. Ini soalnya sudah naik cukup tinggi. Lebih aman sih kalau dia udah menembus resisten ini ya kakak. 160 lah, 170 lah lebih aman. SCMA. Terakhir SCMA di 248. SCMA masih terbentur garis trendline downtrend. Averaging-nya di 248. Ini kalau misalnya masih di atas 226 masih oke, tapi kalau misalnya dia jebol area merah ini, area kotak merah ini bisa kembali ke 200 paling enggak. Yang penting jangan jebol ini ya kakak, hati-hati. Dia bisa area turun ke sini, area 208 dan selanjutnya di 190-an, 195 mungkin. Hati-hati ya. Masih terlihat downtrend. Belum menarik. Kalau dia jebol ini baru menarik. 250-an. Ada jebol trend line ini di atas 250 baru ada kemungkinan bisa naik lagi di sedikit. Resistennya di selanjutnya di 300 mungkin. Ya, 270, 300. Oke. Itu aja request sahamnya ada 12 tadi. Terima kasih teman-teman partisipasinya.